Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di video saya kali ini. Kali ini kita membahas tentang masalah hipnosis, terutama tentang masalah hipnoterapis kok tidak ada yang menjadi stage hipnosis atau sebaliknya. Untuk dapat memahami hal tersebut, silahkan disimak video saya berikut ini. Pada saat Anda melihat penampilan seorang hipnotis di atas panggung, Anda mungkin terkagum-kagum dengan mereka. Begitu hebat, begitu luar biasanya mereka dalam mengubah seseorang hanya dengan sekali jentikan atau bahkan hanya dengan kata tidur saja, kemudian dimasukkan sugesti tertentu. Misalnya saja pada saat nanti Anda bangun, Anda tidak dapat mengingat dan tidak dapat mengucapkan angka 3 setiap kali Anda menghitung dengan jari Anda angka 3. Setiap kali Anda menghitung, maka angka 3 pada jari Anda tidak ada di dalam kepala Anda dan Anda tidak dapat menyebutkannya. Maka pada saat orang ini bangun dan disuruh menghitung, misalnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, maka orang yang berada di panggung yang menjadi peserta hipnosis panggung, mereka tidak menyadari bahwa angka 3 hilang dalam pikiran mereka. Kita melihat hal tersebut mungkin terkagum-kagum dengan penampilan sang penghipnotis tersebut. Wow, begitu luar biasanya sang penghipnotis ini sehingga mampu menghilangkan angka 3 di dalam pikiran mereka. Tapi sayang, mari kita perhatikan sama-sama, dan pernahkah Anda bertanya pula di dalam pikiran Anda bahwa ternyata para penampil di panggung ini yang menggunakan hipnosis ternyata tidak ada yang menjadi seorang hipnoterapis. Kalaupun ada, dapat dihitung dengan jari 1-2 saja. Begitupun juga sebaliknya, ternyata para hipnoterapis pun tak ada yang menjadi stage hipnosis. Kita akan membahas masalah tersebut. Sang pembelajar hipnosis yang mengaplikasikan hipnosisnya untuk hiburan itu disebut dengan stage hipnotis. Sedangkan pembelajar hipnosis yang mengaplikasikan ilmunya untuk terapi disebut dengan hipnoterapis. Tapi kadang kita di masyarakat muncul persepsi yang sama. Stage hipnosis ya pasti dapat melakukan hipnoterapis. Padahal belum tentu. Karena saya sendiri pun tidak sekali dua mendapat kiriman pasien, bahkan dibawa langsung oleh orang-orang yang bekerja sebagai stage hipnosis untuk menangani orang yang minta dibantu hipnoterapis padanya. Mereka cukup kesulitan untuk menangani hal tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami bagaimana kerja hipnoterapis itu sendiri, yang sepertinya kayaknya berbeda dari stage hipnosis itu sendiri. Pada penampilan stage hipnosis, itu peserta sebelum naik ke atas panggung biasanya harus dilakukan tes sugestibilitas lebih dahulu, di mana para peserta ini dilakukan tes sugestibilitas bisa dari sebelum naik panggung atau sesudah di atas naik ke panggung. Nah, biasanya kalau sebelum naik ke atas panggung, para peserta atau audiens yang hadir di sebuah acara itu dilakukan tes sugestibilitas untuk melihat sejauh mana sugestibilitas mereka mampu mengikuti hipnosis tersebut. Atau pada saat di atas panggung, berapa orang audiens yang bersedia untuk berada di depan, dilakukan tes sugestibilitas sebelum dilakukan acara hipnosis tersebut. Nah, pada saat itulah dilakukan tes sugestibilitas untuk mengetahui seberapa sugestif orang-orang yang berada di depan ini. Sebelumnya saya sudah membahas di video saya bahwa tes sugestibilitas ini tidak semua orang dapat terjadi, ya. Ada statistik yang mengenai hal ini. Ada yang statistik mengatakan 10% manusia mampu disugesti dengan luar biasa atau disebut dengan manusia yang sangat sugestif. Ada 5% manusia yang sangat sulit sekali untuk disugesti, dan ada 85% manusia yang dapat disugesti atau sebagian pun tidak dapat disugesti. Perlahan-lahan akhirnya dapat disugesti. Kemudian pada video saya yang kemarin juga saya jelaskan, ternyata hal tersebut
cukup sulit untuk menemukan pada faktanya di lapangan untuk orang yang sangat sugestif. Nah, misal saja pada terakhir pertemuan saya kemarin, saya mengatakan ada 400 orang yang hadir, hanya ada 10 orang yang sangat sugestif pada tes sugestibilitas yang sangat berat, yaitu pada saat look hand. Anda bayangkan 400 hanya 10 orang. 410 kalau 10%-nya saja berarti harusnya ada 40 orang. 40 dibagi 4 jadi hanya seperempatnya saja ya orang-orang yang sangat sugestif. Anda bayangkan kalau jumlah kalau jumlah audiens yang hadir di tempat acara tersebut hanya sekitar 50 orang, maka 0,25%, jadi kalau 10%-nya adalah 50, 10%-nya adalah 5, maka hanya satu orang yang sangat sugestif kemungkinan besarnya. Dan sang penghipnotis memerlukan peserta 5 orang, sedangkan yang sugestif hanya 1. Nah, bagaimana dengan kondisi hal ini? Nah, ini yang kadang-kadang yang perlu kita ketahui dari acara hipnosis, bahwa mereka sudah menyiapkan orang-orang mereka sebelumnya. Ya, orang-orang mereka ini hadir di acara tersebut sama seperti peserta yang lain. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa orang ini adalah memang orang-orang dari sang penghipnotis. Jadi misalnya sang penghipnotis perlu 5 orang, maka minimal 3 orang adalah orang mereka, sedangkan 2 orang diambil dari peserta. Makanya penampilan mereka nampak sangat sukses, istilahnya sempurna penampilan mereka. Dan state hipnosis itu tidak memerlukan proses berpikir berlebih untuk menampilkan show yang terbaik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, menghilangkan angka tertentu, lupa nama sendiri, pada saat disebut kata-kata tertentu, maka dia akan mengeluarkan kata-kata tertentu, atau tidak mampu berdiri dia di tempat duduk, dan sebagainya. Hal itu adalah hal yang simple. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah mereka ini mampu dialihkan sebagai hipnoterapis? Ternyata mereka tidak mampu. Kenapa? Karena hipnoterapis itu jauh lebih kompleks daripada sekedar penampilan di atas panggung. Misal menanganin orang yang emosional, menanganin orang yang cemas, menanganin orang yang merasa tidak cerdas dalam belajar, menanganin orang yang tidak mampu berjualan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kondisi psikologis yang semakin berat. Dan itu tidak dapat hanya dengan sekali jentikan, tidur, sugesti, bangun, dan berubah. Kecuali seperti yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang sangat sugestif. Jadi pada orang-orang yang sangat sugestif cukup tidur, kemudian Anda sugestikan, masukkan apapun bahasa yang ingin Anda masukkan ke dalam pikiran mereka, maka pada saat dibangunkan, insya Allah perubahan dapat terjadi dengan segera pada mereka. Nah, rumitnya hipnoterapis inilah yang membuat para stage hipnosis tidak mau melangkah lebih lanjut untuk menjadi seorang hipnoterapis. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa Anda janganlah tertipu dengan penampilan di panggung dan di TV, bahwa semudah itu untuk melakukan hipnoterapis. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi seorang klien yang ingin dilakukan hipnoterapis itu tidak segampang atau tidak semudah yang kita lihat. Itu sangat rumit, sangat susah, dan perlu hal yang luar biasa dalam proses berpikir untuk menangani kondisi tersebut. Mengapa saya bilang sangat susah? Ini nanti saya akan bahas pada video lainnya mengenai hal ini. Paling tidak saat ini Anda memahamin pada state hipnosis atau hipnosis panggung, bahwa di situ mereka menggunakan orang-orang mereka agar penampilan mereka berhasil. Kalau tidak ada orang-orang mereka, maka penampilan akan sia-sia saja. Karena tidak semua orang sangat sugestif. Kalaupun sangat sugestif, maka orang tersebut mau atau tidaknya untuk melakukan hal kegilaan yang diperintahkan oleh sang hipnosis untuk di acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Bila ada saran dan komentar dari Anda mengenai hal ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Dan bila Anda berseberangan dengan saya, silahkan pula ketikkan komentar. Bila Anda tidak setuju dengan saya, ketikkan pula alasan Anda di kolom komentar, karena
Apa yang Anda sampaikan di kolom komentar ini membuat kita semua semakin cerdas, nambah hasanah proses berpikir kita menjadi jauh lebih matang lagi. Agar Anda tidak ketinggalan dengan video saya, tekanlah tombol subscribe, karena katanya subscribe itu gratis dan memang faktanya gratis. Agar Anda dapat mengetahui video saya lebih dahulu muncul, maka klik tombol loncengnya. Kita ketemu kembali di video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.